Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 kemarin ya. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya di sini tentunya alhamdulillah teman-teman ya, ada informasi terbaru terkait dengan pengumuman resmi di P3K Guru untuk tahun 2024. Ini tentunya hal yang paling ditunggu-tunggu teman-teman ya, baik tenaga honorer ya yang yang sudah melakukan pendaftaran di P3K Guru ya, yang mana kalau kita lihat teman-teman untuk yang P3K teknis ya ataupun di tenaga kesehatan ya. Jadi untuk teknis ataupun tenaga kesehatan kemarin sesuai dengan jadwal itu sudah diumumkan teman-teman ya. Jadi diumumkan itu di antara tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, untuk yang P3K Guru teman-teman ya, kalau kita lihat jadi sesuai jadwal ya, ini sudah jauh teman-teman ya. Jadi mulai hari ini di tanggal 6 ya, di tanggal 6 Januari 2024 itu alhamdulillah ya sudah kelihatan ya. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti seleksi P3K Guru, ini hanya salah satu contoh ya di sebuah instansi yang sudah mengumumkan terkait dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi guru. Nah, di tahun 2024 tentunya banyak sekali ya kabar gembira bagi rekan-rekan yang tentunya lolos seleksinya. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi terkait dengan pengumuman resmi di P3K Guru, yang mana nanti ada 6 informasi penting ya bagi tenaga honorer yang lolos di seleksi tahun 2024 ini maupun yang tidak lolos. Ya, jadi nanti yang tidak lolos apa sih yang harus dilakukan ya, bagi yang lolos itu apa yang harus dilakukan. Jadi juga nanti kita akan cek ya instansi-instansi mana sih yang sudah mengumumkan terkait dengan hasil kelulusan untuk P3K Guru di tahun 2024 lalu ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja ya kita bahas untuk pengumuman terkait dengan P3K Guru tahun 2024. Nanti teman-teman juga mungkin ada yang belum paham ya, ada kode R1 ya, ada kode R2 ya, ada kode R2 R3 ya, terus ada yang R1A ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan kode-kode kelulusan di P3 ini ya. Nanti yang penting teman-teman, untuk informasi ini nanti kita akan sampaikan ya, tentunya bagi yang lolos ataupun tidak gitu ya. Oke, sesuai dengan jadwal teman-teman, untuk P3K Guru ya, yang perlu diperhatikan adalah terkait pengumuman ini sudah mulai disampaikan ya. Nanti mungkin ada beberapa instansi yang belum menyampaikan terkait dengan pengumuman ya, terkait dengan P3K Guru. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang melihat pengumuman ya, jadi untuk P3K Guru ataupun nakes ataupun tenaga kesehatan ya, teman-teman bisa masuk di link kita ya, mastiukdr.com. Nanti teman-teman masuk aja di bagian ASN, di sini ada hasil P3K 2024. Ya, di sini nanti ada daftar-daftar instansi yang sudah menyampaikan pengumuman terkait dari hasil seleksi P3K Guru, P3K nakes ataupun di P3K teknis untuk tahun 2024. Nanti teman-teman bisa cek di laman kita ini. Nah, ini kalau teman-teman untuk yang teknis maupun kesehatan ya, kemarin sudah sesuai jadwal, sudah banyak sekali instansi-instansi yang memberikan pengumumannya. Nah, terus untuk P3K Guru ya, baru hari ini di 6 Januari 2025 itu mulai disampaikan terkait dengan pengumuman P3K Guru. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan berbagi 6 info penting ya bagi honorer, ini baik yang lolos seleksi ataupun tidak. Ya, jadi nanti tentunya masih ada harapan bagi teman-teman yang tidak mendapatkan kuota atau tidak mendapatkan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2024 ini. Oke, yang pertama adalah baca dan pahami ya pengumuman instansi. Jadi instansi itu sudah memberikan pengumuman ya.
Kita kasih contoh di satu instansi saja teman-teman ya. Misalkan kita ambil di Provinsi Jawa Timur ya misalkan. Di sini tentunya sudah disampaikan ya. Jadi pengumuman penyampaian hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan. Nah, di sini perlu diingat ya. Jadi selain hasil kompetensi, di sini juga membahas terkait dengan pemberkasan untuk memperoleh NIP P3K atau nomor induk pegawainya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pahami kode kelulusan pada pengumuman. Nah, ini yang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi untuk kode kelulusan ini sebenarnya teman-teman di dalam pengumuman ini sudah ada ya. Ini ya, jadi sudah ada untuk kodenya L, itu adalah peserta yang lulus. R2 itu peserta guru X tenaga honorer kategori 2. Terus yang R3 ini adalah peserta guru non ASN yang terdata di dalam Menpan RB 348. TH peserta tidak hadir, TMS ini peserta tidak memenuhi syarat, APS peserta mengajukan pengunduran diri, DIS peserta diskualifikasi. Nah, selain ini ternyata masih ada lagi ya kalau kita cek di lembaran paling bawah ya teman-teman. Untuk kodenya ini sebenarnya tidak hanya itu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada kode ini ya. Jadi kita cek di sini ada kodenya R1A. Ya, jadi R1A, R1B, R1C, R1D ya. Kalau mungkin R2 ini adalah kategori 2, R3 adalah honorer yang masuk di database BKN. Nah, di sini kalau R1A ini adalah peserta prioritas. Jadi dia itu peserta prioritas dari X tenaga honorer kategori 2. Jadi R1A ini adalah yang sudah lulus passing grade atau disebut dengan P1 ya. Tetapi dia berasal dari X tenaga honorer kategori 2. Paham ya? Terus kalau R1B ini adalah peserta prioritas guru non ASN. Ya, jadi dia yang non ASN ya. Yang dia masuk disebut aja P1. Jadi dia yang masuk prioritas. Jadi dia yang sudah tes di tahun 2021 kemarin dan dia lolos. Ya, paham ya? Jadi ada R1B ini yang guru non ASN. Terus R1C ini adalah untuk sama ya, prioritas untuk yang lulusan PBG. Jadi yang ikut di 2021 dia masuk di P1 artinya dia lulus ambang batas dan belum mendapatkan formasi, maka dia di lulusan PBG dapat R1C. Kalau R1D ini adalah pelamar prioritas untuk guru swasta. Jadi kalau 2021 kemarin kan semua honorer kan bisa ikut ya yang memenuhi persyaratan. Nah, ini tentunya di sini ada kodenya. Kalau R1D berarti adalah peserta dari guru swasta. Ya, misalkan kalau kita cari R1D ada apa enggak ya? Nah, kita lihat R1D. Nah, R1D ya, kita lihat di sini kan tidak ada ya. Ataupun misalkan yang prioritas untuk K2, L2 tentunya mungkin sudah selesai semua teman-teman ya. Untuk yang K2 untuk yang itu ini juga tidak ada ya. Nah, kalau R2 ini sudah jelas ya. R2 ya ini untuk X tenaga honorer K2. Jadi R2 ini bisa jadi dia itu bukan prioritas ya. Jadi dia bukan prioritas. Kalau prioritas kan ini ya. Jadi untuk R1A, R3 ya, guru non ASN ini juga bukan prioritas ya. Jadi ini sudah harus dipahami. R4 peserta guru non ASN yang tidak terdata. Nah, ini ya. Jadi dia tidak masuk di database BKN. Terus R5 ini adalah peserta lulusan PBG. Ini ya. Jadi ini kode-kode yang harus dipahami. Oke ya. Terus berikutnya adalah bagi yang tidak lolos. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bagi yang tidak lolos, kalau mungkin kodenya seperti apa Pak? Kalau yang tidak lolos itu, yang tidak ada L-nya teman-teman ya. Jadi kita kasih contoh yang tidak ada L-nya. Ini ya. Mana? Jadi yang tidak ada L-nya ini berarti yang tidak lolos. Ya, seperti ini. Kalau yang lolos itu yang ada L-nya teman-teman ya. Nah, ini kita cek dulu dari awal ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang R3L ya. Jadi yang seperti ini. R3L ini artinya dia honorer yang masuk di dalam database BKN. Kalau ada L-nya ini berarti dia lolos. Artinya dia dapat formasi, gitu ya. Kalau yang R3 saja seperti ini atau mungkin ada R3 atau mungkin ada R2 ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini yang seperti ini dia nggak lolos. Kalau yang R3 ya, L ada yang L-nya ini berarti dia lolos. Itu ya. Jadi teman-teman harus paham terkait dengan kode-kode ini. Nah, bagaimana dengan yang R3, R2 yang artinya yang tidak ada L-nya? Ini dia kan tidak lolos formasi ya. Di sini adalah bagi yang tidak lolos atau belum mendapatkan kuota formasi.
Nah, ini teman-teman banyak-banyak berdoa teman-teman ya. Jadi banyak-banyak berdoa ya, semoga dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Dan menjadi pertanyaan, Pak, apakah untuk guru itu ada P3K paruh waktunya? Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Nah, yang menjadi dasar kita adalah di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di dalam keputusan Menpan RB nomor 348 ya, 348 ini adalah mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah untuk P3K guru juga ada paruh waktu ya? Nah, kalau kita lihat teman-teman di diktum ke-31. Nah, ini ya di diktum ke-31 dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi artinya dia sudah ikut pemberkasan ya, lolos seleksi administrasi, sudah mengikuti tes ya, tes seleksi, tetapi dia tidak mengisi lowongan ya. Jadi tadi ya, misalkan dia tidak ada kode L-nya, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ya, jadi di dalam aturannya di Permen Pan RB nomor 348 ini juga di diktum ke-31 juga ada P3K paruh waktu. Ya, jadi banyak-banyak berdoa saja ya, semoga nanti dapat dipertimbangkan. Ya, jadi poinnya ya, semoga dapat dipertimbangkan ya, semoga nanti teman-teman itu dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ya, karena nanti untuk P3K paruh waktu itu harus diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPPK kepada menteri ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak lolos, yaitu banyak-banyak berdoa karena nanti semoga dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Itu ya. Nanti mengenai P3K paruh waktu kita bahas di video kita berikutnya. Terus berikutnya bagi yang lolos, nah ini siapkan berkas dan dokumen untuk pengisian DRH. Ya, jadi bagi teman-teman yang lolos itu hati-hati ya. Jadi yang lolos, nah ini teman-teman bisa cek di sini. Bagi yang lolos di sini ada pemberkasan terkait dengan berkas-berkas yang harus disiapkan dalam pengisian DRH. Ya, misalkan di sini juga sudah disebutkan teman-teman ya untuk pengisian DRH. Nah, itu teman-teman nanti ada beberapa berkas atau data yang harus diisikan. Ya, mulai sekarang itu sudah bisa untuk pengisian DRH bagi teman-teman yang lolos mendapatkan formasi. Gitu ya. Terus berikutnya, ingat batas waktu pengisian DRH bagi yang lolos ya. Untuk batas waktunya ya, tentunya teman-teman masih ingat ya, terkait dengan edaran dari BKN tanggal 27 September 2024. Nanti kalau tidak ingat, teman-teman bisa cek lagi ya di mastiokdr.com ya, terkait dengan jadwal seleksi P3K tahun 2024. Termasuk untuk yang aturan tadi ya, terkait dengan Permen Pan RB nomor 348, teman-teman juga bisa cek di mastiokdr.com. Nah, terkait dengan pengisian DRH teman-teman, untuk yang di tahap 1 ya, karena untuk tahap 2 sekarang masih proses ya, jadwalnya juga masih diundur kembali ya, mungkin nanti jadwal untuk yang terbarunya ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini, ada informasi untuk P3K guru yang di tahap 2 teman-teman ya. Jadi untuk tahap 2 ini diperpanjang kembali ya. Jadi per 6 Januari untuk P3K tahap 2 ini diperpanjang kembali sampai dengan 15 Januari 2025 gitu ya. Nah, untuk yang lolos di P3K di tahap 1 ya, nah, ingat ya, untuk pengisian DRH itu adalah batas waktunya adalah sampai dengan 31 Januari 2024 ya. Padahal di sini untuk pengajuan DRH itu banyak berkas-berkas yang perlu disiapkan ya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa mulai pengisian DRH ya bagi yang lolos. Nah, nanti berikutnya segera siapkan berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan NIP P3K-nya gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, yang paling penting adalah bagi yang lolos ya, bagi yang lolos ikuti info terbaru dari masing-masing instansi. Jadi teman-teman kalau sudah poin 6 ini tidak usah ikut di instansi lainnya. Ya, misalkan fokusnya Pak, saya fokus di Jawa Timur misalkan ya. Tidak usah ikut di provinsi lain ya, ataupun di instansi lain. Jadi teman-teman fokus saja informasi-informasi yang disampaikan dari BKD Provinsi Jawa Timur ya. Di sini nanti biasanya juga ada link grupnya ya, ada link grup Telegramnya. Terus biasanya ada ini ya. Jadi pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi. Di sini nanti pasti akan disampaikan ya apa-apa saja yang dibahas mengenai pengajuan NIP P3K di tahun 2025 ini nanti ya. Jadi ingat 6 poin ini ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa mengikuti update terbaru dari masing-masing instansinya. Jangan terprovokasi dengan instansi lain. Jadi fokus saja di instansi Bapak Ibu masing-masing gitu ya.
Terus terkait dengan kode ya, jadi sudah paham tadi sudah kita sampaikan untuk yang ada L-nya ini berarti yang lulus, ini L. Kalau cuma R saja ya, jadi yang tidak ada L-nya ini berarti yang tidak lolos, itu ya. Nah ini sama ya, jadi yang L seperti ini dia adalah yang lolos formasi, itu ya. Terus kalau teman-teman cek di SSCSN ya, jadi bagi yang lolos nanti bagi yang tidak lolos teman-teman. Nah, di sini ada informasi mengenai mohon maaf hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Ini banyak-banyak berdoa ya, semoga dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Terus bagi yang lolos ya. Jadi bagi yang lolos ada informasi selamat Anda lulus P3K di 2025 ya. Selanjutnya teman-teman bisa pengisian daftar riwayat hidup Ini nanti teman-teman bisa mulai pengisian datanya ya. Jadi data-datanya mulai diisi mulai dari perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi dan dokumen. Nah, di sini ada banyak sekali ya dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan ya. Termasuk mungkin yang agak ribet ya, teman-teman, itu adalah di sini ya. Jadi di bebas nafza. Terus selain bebas nafza, teman-teman, itu ada juga SKCK ya. Jadi terus ada bebas nafza, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini memerlukan waktu yang agak panjang. Jadi teman-teman yang lolos segera untuk mulai mengisi untuk pengisian daerah. Mungkin nanti yang masih bingung, Pak, bagaimana sih cara pengisiannya ya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah bahas juga di sini, teman-teman ya. Jadi untuk ini ya, cara mengisi daftar riwayat hidup di SSCSN. Sebenarnya hanya 6 langkah saja. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video kita sebelumnya ini. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa bagi teman-teman untuk selalu mengecek jadwal dan informasi dari masing-masing instansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.